Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali para remaja terutama. Alhamdulillah masih dalam suasana nyabit ya. Masih ingat ya channel kita yaitu Konsultan Cinta. Kalau punya permasalahan tentang percintaan boleh diskusikan lewat YouTube, boleh ya, untuk komen dan subscribe-nya juga dibutuhkan jika berkenan hati. Namun yang jelas channel ini adalah untuk dakwah kita ya. Karena saya khawatir nengok kondisi remaja akhir-akhir ini yang tidak mampu mengendalikan hatinya sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Materi kita kali ini tentang cara mendapatkan cinta tanpa dosa. Gitu ya. Banyak yang salah kaprah memaknai cinta. Sehingga untuk mendapatkan cinta seseorang, untuk mendapatkan istri, untuk mendapatkan suami, dia mesti lewat dosa, yaitu lewat pacaran. Padahal Islam nggak ada pacaran, ya. Lalu bagaimana nih, gitu ya, untuk mendapatkan cinta, mendapatkan suami, mendapatkan istri tanpa dosa, yaitu lewat ta'aruf. Dan banyak istilah-istilah kadang saya dengar terkadang dari orang tua, para remaja juga, bagaimana kita akan mencintai dia kalau kita tidak kenal dia, gitu ya. Padahal untuk mengenal dia tidak mesti lewat pacaran, karena lewat pacaran tuh banyak bohongnya, banyak munafiknya. Gak ada itu, pacaran tuh banyak bohongnya. Kalau jujur dia akan putus. Maka orang-orang yang bercinta, yang konsisten bercinta itu pasti banyak bohongnya, gitu ya. Maka bagaimana cara untuk mendapatkan cinta itu? Islam sudah mengajari dengan ta'aruf. Ya, misal kita suka seseorang, kita selidikin. Sebagai gambaran ya, waktu saya nikah juga tidak lewat pacaran. Nah, di saat saya tengok dapat laporan bahwa ini rencana untuk ta'arufan, saya juga menyelidikin wanita ini bagaimana. Saya cari teman-teman akrabnya, saya cari selidiki dia bagaimana. Dia juga gitu mencari tentang gitu ya. Lalu sudah itu istikharah kepada Allah. Gak ada cinta masa itu, jujur saya nggak cinta pada awalnya. Bagaimana mau cinta, kenal aja enggak. Maka orang-orang yang ta'aruf itu, orang yang nikah lewat ta'aruf itu, rata-rata dia nggak cinta pada awalnya. Bagaimana mau cinta, kenal aja enggak. Cinta itu milik Allah. Cinta itu milik Allah ya. Lalu bagaimana untuk mendapatkan cinta itu? Ikuti video ini sampai habis ya. Nah, maka lewat ta'aruf itu sudah istikharah, mohonlah kepada Allah, ya Allah, kalau ini pendamping saya yang bisa membuat saya makin dekat kepada Engkau ya Allah, makin taat kepada Engkau ya Allah, ini bisa suami saya atau calon istri saya ini bisa membimbing saya untuk menuju Engkau ya Allah, untuk ke surga ya Allah, tolong ya Allah, yakinkan hati ini ya Allah. Gitu ya. Ya Allah, tolong bantu saya untuk meyakini diri bahwa dia memang terbaik buat saya. Ya. Yang kedua apa? Yaitu pantaskan diri. Nah, untuk mendapatkan pendamping yang baik, cinta sejati, pantaskan diri ya. Maksudnya bagaimana pantaskan diri? Yaitu adalah dia seorang yang soleha, kita soleha atau tidak, kan gitu. Dia seorang yang ibadahnya tinggi, kita ibadahnya tinggi atau tidak, gitu ya. Dia seorang yang alimah, apakah kita alim? Ya, sejajarkan ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengorbanan. Nah, pengorbanan ini bukan waktu ta'aruf saja, tapi yang lebih banyak, lebih penting adalah setelah menikah. Wah, ternyata meyakini bahwa itu dia juga sudah hasil istikharahnya adalah kita juga adalah dia. Walaupun tidak ada cinta, nggak masalah ya. Lalu nikahlah sesuai syariat, artinya tanpa embel-embel mungkin seperti organ ya, gitu ya, joget sana joget sini. Walaupun kita tidak joget, tapi orang-orang yang joget buka aurat karena pengantin kita, ya kita juga punya dampak dari kekurangan keberkahan dalam pernikahan kita. Nah, setelah menikah ternyata tidak ada cinta. Bagaimana untuk mendapatkan cintanya? Seperti motor saya ya. Motor saya ini jelek, ternyata dalam rumah tangga itu wajah pas-pasan tuh biasa-biasa saja. Apa yang dibutuhkan? Sebagai ini contohnya ya, motor saya ini rem depannya ndak ada ya, sering masuk hutan ya, olinya bocor baru dibetuli kemarin, spion cuma satu. Tapi kenapa saya mencintai ini? Kenapa saya mencintai motor saya ini?
manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah itu dia. Maka sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka terutama kepada pasangan kita yang halal. Untuk mendapatkan cinta, berkorbanlah, bermanfaatlah. Seorang suami agar dicintai istrinya, berkorbanlah untuk istrinya. Bikinlah manfaat untuk istrinya ya. Mungkin bisa dengan membantu nyuci baju, nyuci pakaian gitu ya. Maka kalau suami yang nyuci baju, nyuci piring, itu bukan suami takut istri, itu namanya suami sayang istri. Ya. Nah, insya Allah lama-lama dengan pengorbanan kita, ya dengan manfaatnya kita bagi istri kita, yakin cinta itu akan tumbuh. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri, suaminya tidak cinta sama dia, maka kalau sudah cara Allah, kita lewat ta'aruf, maka coba saja bikin bermanfaat bagi suami. Bagaimana caranya? Apapun kebutuhan istri, suami, selagi itu kita layak untuk penuhi. Contoh, ambil makan, ngambil nasi ya untuk makan pagi hari. Misalnya biasanya suaminya jam 7 ataupun tengah 8 sudah makan, maka jam tengah 6 misal sudah siap gitu ya, ini siap makan. Lalu abi ataupun ayah, silakan makannya sudah siap. Begitu, yakinlah. Maka kata salah satu penceramah, seharusnya istri itu seperti pelacur di depan suaminya, gitu ya, lemah lembut, gitu ya, perhatian, gitu. Yakin, tengok pelacur menggoda suami orang, ya, dia lemah lembut, sehingga orang tertarik. Selanjutnya juga seperti katanya seperti pelayan rumah makan, tengok pelayan rumah makan, ada apa pak, gitu ya. Makanannya makanan apa ya, silang pilih gitu ya. Ternyata piring ternyata nggak apa-apa gitu ya. Artinya ingin mendapatkan cinta, pengorbanan, perjuangan, insya Allah Allah campakkan, Allah taruh cinta di hati kita karena kita menikahnya karena Allah, insya Allah ya. Sahabat sekalian, ini Sabit nih, saya cinta kali sama Sabit ini ya. Terkadang dia bisa melukai saya, tapi saya tetap mencintainya. Begitulah gambaran cinta. Walaupun terkadang kita terluka, kita tetap cinta. Sahabat sekalian, jangan lupa ya channel kita, yaitu Konsultan Cinta. Sahabat-sahabat sekalian, kalau ada perkara-perkara percintaan ya, kembali jangan lupa komen di bawah itu pertanyaan-pertanyaan, nanti kita jawab juga lewat YouTube ya. Kita berdakwah insya Allah ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.